Itu dari kata Recording in Agis progress. dan terus ada juga dari Kak Fianti gitu, ingin nambah insight tentang overthinking dan gimana cara menghadapinya gitu. Nah, menarik banget nih buat ekspektasinya nih. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, agar kita bisa cepat-cepat juga nih melihat materi apa sih yang apa yang ingin dipaparkan atau roadmap-nya seperti apa dan juga poin-poin menariknya yang akan diberikan seperti apa. Kita mungkin bisa langsung ngobrol dengan Kak Alfatri di sebelah kita gitu. Oke, assalamualaikum Kang Al. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Al? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin gitu ya. Jadi mungkin sedikit overview nih Kang. Kita habis ini akan bahas apa sih Kang ke depannya? Ya, seperti yang diharapkan ada salah satu kita akan mencoba bicara tentang beberapa aspek dasar dari pemikiran filosofis yang mungkin mewarnainya. Tapi saya pertama mungkin menjelaskan kita tidak belajar aliran-aliran. Kalau hal-hal seperti itu, pengen mengenal Marx, pengen mengenal itu, teman-teman saya banyak bikin kelas Zoom seperti itu di sana. Di Dirgantara juga sebentar lagi mau ada kuliah kayak gitu tentang terkait permasalahan hukum juga, hukuman mati dan sebagainya misalnya ya. Karena berulang kali Dirgantara mengatakan gitu. Teman-teman saya di Jogja juga banyak kan gitu. Kalau kami mengulang lagi dengan mengenal apa itu epistemologi dan seperti ini, saya pikir kita sudah menggaramai lautan ya. Sudah sangat banyak kelas kok. Teman-teman silakan ikut itu. Itu pertama, jadi saya hanya akan mencoba menggali hal-hal yang paling dasar dari kenapa muncul pemikiran-pemikiran itu, apa yang mendasar. Itu pertama. Dan kedua, karena memang diadakan di Studia Humanika, sejak awal Studia Humanika ini didirikan tuh memang untuk mengembangkan keilmuan, tapi dari sebagai kami Muslim yang berkumpul di ini, dulu pernah ada Skau, bubar, kemudian ada Aksara, kemudian mendirikan Studia Humanika. Dan salah satu keunikan yang saya sangat sukai dari Studia Humanika itu adalah di sini berkumpul orang dari sains, teknik, humaniora, berkumpul membahas satu perkara dari berbagai bidang masing-masing. Tapi kami tidak melepasnya dari tentang keterkaitannya dengan Islam. Jadi makanya kalau saya bikin kuliah seperti yang diadakan teman-teman saya di luar dan diadakan di sini lagi, ya kita punya nilai tawar apa? Makanya seperti yang tadi dikatakan, ingin terkait apa, mendapat wawasan itu yang kita ingin bangun, itu yang kita coba. Jangan sampai kita minggu depan mungkin saya akan bahas sedikit tentang di topik berikutnya, di kampus fisikawan masuk masjid jadi muslim, fisikawannya tinggal di kampus, nanti masuk ke kampus lagi jadi fisikawan, sebagai kesini muslim gitu. Itu gimana minggu depan aja, saya nggak akan jelas sekarang biar penasaran. Dan itu seperti harapan yang dituliskan di chat tadi, saya akan sangat banyak mengaitkannya dengan Islam ya. Jadi kalau teman-teman yang di sini punya harapan ingin belajar filsafat seperti mengenal Nietzsche, mengenal ini, dulu awal sudah menikah berdiri sebelum pandemi, kita sangat sering mengadakan begitu. Bahkan teman-teman saya di Dirgantara, dosen-dosen saya, sebelum saya masuk Dirgantara, saya sudah mengundang pembimbing saya ke sini. Romo Setio, itu pertemuan saya pertama dengan beliau, dan kemudian saya kuliah ke Dirgantara. Kami sudah mengundang berapa Romo ini. Nah, fase itu, fase di mana kita mengkaji dasar-dasar ilmu, itu sudah lah ya. Dan sekarang sudah banyak forum-forumnya, teman-teman bisa ikut di luar. Kami di sini akan mengkhususkan pada penggalian hal yang lebih dalam dari ilmu-ilmu tadi, dorongan untuk menggali lebih dalam, dan bagaimana keterkaitannya dalam kehidupan kita, keberagaman kita sebagai muslim. Bagi seorang muslim seperti apa? Jadi agak jangan tumbang tindih ininya ya, kajiannya dengan yang sudah dilakukan teman-teman saya di tempat yang lain ya. Menarik banget teman-teman. Jadi teman-teman tadi mungkin sedikit overview dari Kang Al ya terkait bahasan kita pada malam hari ini. Nah, aku sedikit ingin mengingatkan kepada teman-teman, dipersiapkan lagi, diluruskan niatnya, disiapkan catatannya, dikondusifkan tempat untuk belajarnya ya, untuk mendengarkannya. Jangan sampai ada posisi di mana teman-teman nanti bisa terdistraksi gitu ya, entah di ruang keluarga misalnya kan, atau misalnya di tempat-tempat umum gitu ya. Silakan teman-teman posisikan diri sebagaimana teman-teman adalah seorang pembelajar,
Jangan sampai niat atau ada pembelajarannya hilang karena satu lain hal gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Kang Alp, saya persilakan. Ya, teman-teman mungkin perlu ini juga ya, sedikit perkenalan bahwa saya sengaja meminta panitia untuk apa menyediakan green board. Kalau saya bahkan mengajar kalau di kelas saya pakai kapur. Saya membuat PowerPoint hanya untuk menjadikan visualisasi saja, memberikan contoh visual. Saya tidak menuliskan poin-poin kemudian dibacakan kepada Anda seolah Anda buta huruf gitu ya. Saya hanya memberikan gambar, sementara paparan-paparan saya akan tuliskan di sini, gitu ya. Saya lebih suka cara konvensional dalam presentasi seperti ini. Jadi kita coba Mbak Lulu buka ini bagian awal ya, ininya bisa tampilkan. Nah ini kita bicara tentang worldview ya, pandangan dunia dan asumsi dasar pertemuan pertama. Apa itu worldview gitu ya? Ya, worldview itu is the lens through which you see and interpret the world around you. Jadi seperti kacamata ya, kacamata yang kita pakai yang membuat kita bisa melihat. Saya udah kebetulan udah minus, udah plus juga, udah tua ya. Jadi kalau saya baca nggak kebaca ini, dan ketika saya pakai ini saya bisa membaca ya. Tapi permasalahannya kalau kita memandang bahwa lensa ini bening, soal kita bisa melihat sesuatu itu bening gitu. Bagaimana kalau lensanya berwarna? Nah, hal-hal yang kayak gini, bagaimana lensa berwarna membuat kita melihat dunia sesuai dengan warna lensa itu salah satu yang paling banyak dibahas di hermeneutika. Kalau di hermeneutika itu asumsi dasarnya, suaranya ya. Itu kebetulan guru dan promotor saya salah satu pakar hermeneutika di sini ya, di Indonesia, berpikir adalah menafsir tidak mungkin tanpa ya, kita pakai istilah gampangnya prasangka atau prapemahaman. Kita justru bisa memahami sesuatu karena kita sudah punya suatu perangkat untuk menafsirkannya. Walaupun mungkin salah, tapi kan kita mencoba menangkap sesuatu dengan apa yang kita punya. Jadi, itu kalau buat saya hermeneutika ini berkesan tersendiri ya, karena kalau ditanya kapan belajar filsafat dan masa terguncang, ya ketika saya belajar hermeneutika, saya betul-betul terguncang ya. Saya masih ingat ketika pertemuan kuliahnya bersama guru saya Prof. Bambang Sugiarto, dan kemudian saya pulang naik angkot termenung. Kok kenapa Kang? Itu cerita lain, tapi saya sarankan Anda belajar. Karena ini bukan kuliah hermeneutika, jadi tidak ini. Nah sekarang, apa itu worldview? Saya coba hapus dulu ya. Worldview itu adalah seperangkat, habis ya. Seperangkat keyakinan mengenai aspek-aspek fundamental ini worldview ya, yang fundamental dari realitas yang melandasi dan mempengaruhi
mempengaruhi semua persepsi, pengetahuan, dan tindakan seseorang. Nih, seperangkat keyakinan mengenai aspek-aspek fundamental dari realitas yang melandasi dan pengaruhi semua persepsi, pengetahuan, dan tindakan seseorang. Ini worldview ya. Jadi, saya coba ke ini, gambar lagi, slide. Lihat sini. Oke. Coba ininya. Nah ini, apa aja yang mempengaruhi worldview? Kita telah ini, apa yang, where have you learned the things that shape how you look at the world around you? Jadi apa yang sudah kita pelajari yang membentuk cara kita melihat sesuatu di sekitar kita, gitu. Coba ya, kalau Anda misalnya hidup di suatu suku yang hidup di pedalaman dan kemudian melihat bahwa di sekitar Anda adalah seluruhnya adalah tidak ada benda mati, semuanya hidup misalnya. Saya dulu pernah ikutan apa namanya? Waktu festival Istiqlal, karena saya waktu itu pernah jadi panitianya waktu diadain di Salman ini. Kemudian karena jadi panitia diboleh ikut ke pusat. Di pusat ada pembicara dari Kalimantan cerita tentang bagaimana orang Dayak itu tidak mau mencuri benda itu tuh karena itu bukan benda mati, itu ya punya nyawa, dia punya kehidupan yang itu akan menjadi saksi gitu ya. Luar biasa, mereka jadi tidak menganggap bahwa ada benda mati yang bisa diambil dan diam, enggak gitu. Jadi suatu kehidupan yang mengelilingi yang tidak bisa membuat seseorang itu berlaku seenaknya. Itu mengatur seseorang persepsi dan tingkah lakunya. Jadi makanya, dan kemudian kata salah pembicara itu, ada antropolog mencoba membuat percobaan katanya, kemudian disimpan suatu barang, kemudian ada orang mengambil, terus dibilang, wah kamu mencuri, apa itu mencuri katanya. Bahkan mereka tidak mengenal kosakata mencuri. Saya sampai takjub ya. Anda bisa bayangkan nggak sebuah apa namanya? Bagaimana orang hidup bersikap memandang dunia gitu sehingga sampai mencuri pun tidak dikenal di mereka. Luar biasa kan? Itu kalau tadi teman-teman ngeliatin slide itu kita ngeliat tukang sampah tapi tetap aja buang sampah sembarangan gitu. Kurang apa ya gitu. Ada yang salah kayaknya nih gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang mempengaruhi. Coba bayangkan gini. Kalau Anda adalah seorang saintis tulen yang dalam arti materialis ya, sains modern yang memandang segala hal itu hanya materi, jadi nggak usah lah ngomong-ngomong ada kehidupan sesudah mati, sesuatu di balik alam ini gitu. Kira-kira bagaimana Anda akan memandang segala hal termasuk hidup ini gitu loh. Nah itu bagian bahasan minggu depan, tapi setidaknya dan sini kita bisa melihat bahwa ada seperangkat keyakinan mengenai aspek fundamental dari realitas yang melandasi dan pengaruhi semua persepsi, pengetahuan, dan tindakan seseorang. Kira-kira nih, kalau sebagai seorang muslim apa yang mengatur kita? Salah satu yang saya sering bertemu dengan orang-orang yang merasa gemas dengan kenapa umat Islam ini segala-gala dikaitin dengan agama gitu, antara agama. Ya saya bilang, Anda tidak tahu bagaimana rasanya hidup dalam sebuah agama di mana seluruh hidup Anda diatur, dicontohkan oleh Nabi kami. Gitu loh. Jadi apa yang beliau lakukan adalah menjadi contoh buat kami sehingga kami mengaitkan seluruh hal dengan agama. Mungkin itu terasa asing ketika bagi sebagian galangan yang terbiasa dalam hidup dalam sekularisme misalnya gitu loh. Jadi gemes gitu umat muslim gitu. Misalnya. Itu nanti di bahasan berikutnya juga lah minggu depan. Tapi setidaknya gambaran. Kalau Anda melihat segala hal ini hanya materi, nah itu gimana hasil? Tapi kalau Anda mengatakan bahwa ada realitas lain, itu gimana ya kira-kira
sarana memandang, dan kemudian akan bentuk asumsi dasar. Nah, asumsi dasar itu sendiri itu bagian-bagiannya apa namanya? Unsur-unsur yang membentuk bukan asumsi dasar, pandangan dunia, worldview. Itu sama epistemologi. Nanti kalau teman-teman di luar, teman-teman saya pada bikin kuliah kayak gini, Anda dalami. Mereka cerdas-cerdas dan sangat bagus menjelaskannya. Wah, saya tidak akan menjelaskan dari, karena seperti saya katakan tadi juga, saya tidak mendetailkan kajian-kajian seperti ini. Tapi dalam epistemologi itu tentang bagaimana kita, sifat dasar pengetahuan dan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan gitu loh. Misalnya, apa Anda termasuk orang yang memahami bahwa pengetahuan Anda itu adalah suatu manifestasi dari pikiran kosmik? Mungkin Anda tertawa, tapi bisa jadi ada satu kalangan yang memahami seperti itu, gitu. Karena pandangan dunianya tidak sama dengan pandangan dunia Anda, gitu. Terus, apakah menurut Anda pengetahuan itu hanya didapat dari pengalaman indrawi? Gitu. Jadi orang, pengetahuan itu ya sesuatu yang empirik lah, gitu. Ya ada, di filsafat juga empirisisme ada. Atau apakah sesuatu yang melampaui indera gitu ya? Atau hanya semata pemikiran rasional? Pengetahuan didapatkan dari hal seperti itu misalnya. Kenapa Anda berpandangan seperti itu? Itu salah satu yang akan membentuk pandangan dunia juga. Gitu. Nah, dan terutama yang seringkali menjadi pertanyaan epistemologi adalah, apa sih yang bisa kita ketahui? Gitu. Nah, berikutnya elemen lainnya adalah metafisika. Kalau saya dulu suka menulis metafisika ini dengan logotype Metallica, karena saya kebetulan penggemar Metallica ya. Jadi dulu suka buat ini. Jadi dalam apa sih yang termasuk realitas ultima itu, gitu, mencoba mencari sifat dasar atau yang paling ultima dari realitas ini. Kalau fisikawan, apakah energi? Saya nggak tahu nih ya. Misalnya saya hanya bertanya nih. Terus kebenaran itu apa? Apakah kebenaran itu suatu yang koheren, sesuatu yang koresponden, atau sesuatu yang pragmatis saja, gitu. Nah, dan apakah realitas yang sebenarnya itu adalah yang sesuatu yang empirik? Nggak usah ngomongin di luar empirik lah, gitu. Misal, itu pandangan seperti tadi juga akan bergantung pada pandangan dunianya. Jadi metafisikanya sendiri akan berdiri di atas pandangan ini tadi. Kalau umat Muslim misalnya nih, ketika melakukan suatu tindakan, tapi kan ada satu perkataan yang menarik dari Ali bin Abi Thalib ya. Ketika engkau melakukan suatu dosa dan tidak ada yang melihat, jadi kita lagi sendiri, nggak ada siapa-siapa, terus kita melakukan sebuah dosa, maka kata Ali, takutlah karena satu-satunya saksi dalam peristiwa itu yang akan menjadi hakimmu. Kira apa? Siapa yang nggak akan luput dalam melihat segala hal? Bahkan mungkin ketika seorang diri dan itu dalam hati mencaci maki seseorang gitu lah. Ya, kalau buat seorang muslim ya Allah tahu itu semua. Nah, kalau hanya dia yang menjadi saksi, gimana kira-kira Anda, pandangan dunia Anda kalau seperti itu? Kira-kira itu akan mengatur Anda bersikap, berkata, berpikir? Atau jangan-jangan tukang sampah di depan Anda pun Anda tetap buang sampah sembarangan gitu. Di depan ada tong sampah ya tetap aja yang dibuang sampah sembarangan. Ataukah begitu? Nah, termasuk kegemasan misalnya, kenapa sih umat muslim ini segala-gala diagamain? Misal. Dan saya sering mendengar hal itu. Kemudian kosmologi. Ini salah satu hal yang menjadi kerangka dari pandangan ini. Apakah
ini tuh suatu yang dicipta atau kebetulan aja, kecelakaan, jadi hanya kebetulan aja terjadi gitu ya, nggak ada pencipta gitu, atau dia punya asal, punya awal, dan punya tujuan untuk sesuatu gitu ya. Terus apakah manusia itu diciptakan atau hanya hasil dari ya ala Big Bang terjadi, dan kemudian salah satu hasil dari Big Bang itu adalah manusia, itu manusia cuma hasil kebetulan sampingan lah ya. Pandangan seperti tadi yaitu akan bergantung pada pandangan dunia Anda, dan ya kosmologinya jadi begitu, apa yang menjadi dasarnya, nggak ada yang nyiptain, itu cuma satu tiba-tiba aja terjadi ledakan. Kemudian ya teleologi ini ada tujuan nggak sih semua ini? Jadi apakah ada tujuan awalnya terjadi alam semesta ini dan ada akhirnya? Atau kalau di tesis saya menggunakan istilah ateleologis gitu. Jadi nggak ada tujuan apapun gitu loh. Ada kemudian teologi. Apakah ya tentang agama, tentang Tuhan itu masih suatu hal yang penting dalam pandangan dunia Anda atau tidak? Tapi bagi sebagian orang ini, bagi sebagian besar masih. Mungkin bagi sebagian enggak. Gitu. Tapi ini elemen-elemen yang membentuk pandangan dunia ya. Kemudian antropologi. Antropologi ya tentang manusia itu siapa. Kalau orang Islam tuh kita tuh diciptakan sebagai khalifah, tapi khalifahnya ada yang bisa ditafsirkan sebagai politis lah, ada yang sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ada yang apa gitu. Kemudian aksiologi ini ya kayak tindakan etika, moralitas. Nah itu salah satu yang akan kita bahas di minggu depan ya, pertemuan kedua nanti. Satu hal yang menarik nih untuk dibahas nih aksiologi. Nah jadi setidaknya hal-hal semacam inilah ya yang membentuk worldview tadi gitu. Jadi apa sih yang mempengaruhi worldview tadi? Itu sudah saya ini kan. Kita coba lihat ke ini, ke slide berikutnya. Nah ini untuk menggambarkan ya tentang perubahan dari cara pandang dunia. Ini saya ambil dari Habermas, dari saya coba gambarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi Habermas menceritakan tentang perubahan ilmu dan kepentingan gitu. Ya, saya istilahkan diferensiasi struktural. Bayangkan bahwa karena saya kebetulan bikin tesisnya tentang Platon, di bagian Platon itu adalah gnotisa auton, yaitu pengenalan diri menurut Platon. Pada awalnya ilmu itu dikembangkan untuk kepentingan pengenalan diri, jadi kepentingan untuk manusia. Jadi dan ini karena kebetulan sebelum saya kuliah di STM saya juga membaca berbagai kitab suci ya. Kalau di Hindu itu ada Dharma gitu ya. Kalau di Alkitab itu ada peristiwa Pentakosta yang kemudian turun Roh Kudus, dan kemudian itu ada pengutusannya kemana masing-masing. Di Buddha juga ada sama Dhamma, dan di Platon sendiri itu ada tentang pengenalan diri, arete, dike gitu ya. Jadi orang tuh sampai dia menceritakan tentang tekne yang kemudian sekarang diterjemahkan sebagai seni. Saya tidak menerjemahkan sebagai seni, tapi state of the art gitu. Tapi intinya adalah untuk pengenalan diri. Di sini adalah manusia itu tercipta untuk suatu tujuan, dan dia harus mengenali tujuannya, penciptaannya itu, dan itu suatu hal yang lazim rasanya di seluruh dunia modern tuh. Yang detil ini akan kita bahas di pertemuan ketiga nanti ya, di tentang keempat tentang antropologi filosofis nanti terakhir. Nah setelah terjadi kepentingan ini, kemudian ada satu masa dekaden di mana karena ini banyak agama terlalu banyak campur dalam urusan ilmu, urusan manusia, ini nggak boleh belajar ini. Kalau sekarang di umat Muslim biasanya jangan belajar filsafat nanti murtad, nah gitu. Jangan belajar ini. Kadang umat Muslim juga banyak dilarang sama guru ngajinya gitu ya, sehingga saya pun sering dapat inbox, sekarang kenapa belajar filsafat nanti jadi gila? Ya, saya masih tetap belajar. Nah kemudian
karena banyak peristiwa seperti itu, terutama misalnya kita lihat ketika di Eropa terjadi misalnya Renaissance, bagaimana mereka ketika Kopernikus dihukum, Galileo dihukum gitu ya. Dan orang udah sekarang agama nggak usah banyak ikut campur dengan urusan-urusan dunia, urusan keilmuan. Nanti kalau Charles Taylor dalam bukunya The Age of Secular itu menceritakan bagaimana lahirnya reformasi Protestan memunculkan sekularisme dan humanisme eksklusif gitu. Nah di situ kata Habermas mungkin terjadi suatu terpisahnya teori dari praksis, kemudian ya kalau disebutnya lahirnya ontologi. Orang akhirnya mencoba mempelajari realitas tidak ada kaitan apapun dengan agama. Jadi nggak usah lah, wah ini Tuhan menciptakan ini, kita belajar ini, lihatlah betapa Tuhan menciptakan. Udah, putus. Coba kamu belajar sesuatu terlepas dari pandangan-pandangan yang tadi, pandangan agama tadi, coba amati apa adanya, ya semacam benih sains modern lah. Jadi kita mempelajari realitas apa adanya, terpisah dari praksis, dan ini ya kalau dibilangnya lahir ontologi, di mana orang mencoba realitas paling apa sebenarnya, tanpa terlalu banyak urusan dengan hal semacam tadi. Tapi ketika realitas dipelajari apa adanya, ternyata orang bisa menemukan bahwa ini realitas bisa bermanfaat untuk sesuatu ya, gitu. Ternyata ketika orang menemukan begini bisa menghasilkan begini. Ketika orang menghasilkan ini ternyata bisa dimanfaatkan buat begini. Dan akhirnya salah satunya ini memunculkan yang kita kenal sebagai revolusi industri. Ketika mesin uap dihasilkan, di situ kita mengenal, kalau buat saya ya, buat anak sosiologi, saya kebetulan mengajar sosiologi di SMA yang saya dirikan bersama teman-teman. Tapi saya juga kuliah di desain produk. Jadi kebayang ya, saya mengajar mata pelajaran yang lahir dari revolusi industri. Dan saya juga kuliah di kampus yang ilmunya juga lahir dari revolusi industri. Kemudian promotor saya, Pak Yasaf, mencoba menanyakan, meminta, coba telusuri kenapa ilmu itu sampai terbelah-belah banyak di ini spesifik. Kebetulan mendiang Romo Heri, guru saya waktu di STF, beliau menceritakan bahwa pada awalnya ilmu itu hanya dikenal dua ya. Jadi beliau menceritakan bahwa pada awalnya hanya ada filsafat alam dan filsafat moral. Itu ada di buku beliau ya, yang diterbitkan tentang ilmu sosial. Makanya Newton juga ya, filosofia naturalis, prinsipia filosofia naturalis ya, prinsip-prinsip filsafat alam ya, filsafat alam. Hari ini kita punya fisikawan, dulunya filsafat alam itu, gitu. Adam Smith yang ditulis apa? Moral sentiment. Kita mengenai ekonom, padahal dia bikin bukunya moral sentiment ya. Jadi maksudnya untuk menggambarkan dulu tuh ilmu tuh begitu. Nah, ketika Pak promotor saya minta coba telusuri, sebenarnya Pak ternyata salah satu yang membuat ilmu itu terbelah berbanyak spesialisasi ya, salah satunya ada yang memicu itu revolusi industri. Kalau saya menggambarkannya begini, bayangkan ada bahan mentah dibawa ke pabrik, diolah di satu divisi, diolah ke divisi, satu divisi, keluar jadi mobil. Nah, di sini anak teknik material, di sini anak teknik mesin, di sini anak teknik elektro, teknik industri, ergonominya, desain produk, apa ya. Nanti sampai di ujung marketing penjualan. Jadi kebayang, divisi-divisi itu tuh jadi satu bagian dari kebutuhan dari industri juga akhirnya. Jadi berbagai ilmu-ilmu yang tadi itu mulai bercabang tuh ya setelah terjadi revolusi industri, muncul spesialisasi. Tapi itu juga yang memunculkan rasionalitas instrumentalistik ya, kalau istilahnya Habermas itu rasionalitas. Jadi dan sikap pragmatis. Habermas juga menggunakan istilah positivisme kalau itu salah saya baca ini. Jadi ilmu itu benar kalau berguna. Gitu. Jadi kalau Anda pelajari sesuatu dan sesuatu itu berguna buat industri dan dia menguntungkan, maka itu benar. Misalnya, jadi sesuatu itu diukur berdasarkan kegunaannya, manfaatnya, dan dalam hal ini tentu saja industri yang menjadi ini. Maka dengan rasionalitas semacam begini, wajar dong kalau kemudian muncul
satu postingan viral ya di ini, eh, saya dapat ini di beberapa WA. Nyesel gue belajar filsafat, bukan skill yang bisa dapetin uang buat gue. Masih mending belajar bikin tahu, bisa ngasilin duit. Ada jawaban yang lucu. Belajar filsafat itu bukan untuk gimana cara cari pekerjaan saat nganggur, tapi gimana maknai hidup sebagai pengangguran. Kira-kira asumsi dasar dari postingan ini bahwa kita sekolah, kuliah tinggi untuk bisa bekerja di industri ya, bukan untuk belajar ilmu. Jadi makanya kalau dikembalikan ke bagian yang sebelumnya, bahwa ya suatu tuh ilmu tuh dianggap benar ketika dia bernilai pragmatis berguna buat industri, kalau tidak ya bukan suatu yang bermanfaat. Maka di sini asumsi dasar dari kuliah tinggi itu adalah ya pergi ke kota-kota besar, bekerja di sana, dapat penghasilan, pergi. Kalau istilah ada teman tadi mengatakan, pergi saat anak masih tidur, pulang saat anak sudah tidur. Akhirnya hanya bisa bertemu di akhir minggu harus pergi ke tempat wisata ya karena itu hanya tempat saat berkumpul, misalnya. Tadi kan pertanyaan pertamanya, apakah itu ya tujuannya? Coba ke slide sebelumnya. Sekarang kita bayangkan ya, banyak, saya yakin saya tidak seorang diri, ketika kita umat muslim mendengar khotib berkhutbah bahwa Islam dulu pernah mencapai kejayaan, bahwa Islam pernah punya banyak ilmuwan dan sebagainya gitu ya. Dan ayolah umat muslim mulai mengembangkan ilmu seperti itu tadi gitu. Tapi gimana ilmu bisa tumbuh kalau visi pendidikannya adalah untuk mencetak orang-orang yang siap kerja di industri. Bahasa karena saya anaknya, Anda bisa kebayang nggak? Saya sejak lahir sampai saya kuliah tahun kelima itu presiden saya hanya Soeharto. Gitu. Di zaman saya itu ada istilah link and match. Kalau sekarang hilirisasi ya. Tapi kan semua artinya sama. Bahkan kampus dibikin dekat pabrik. Gitu. Ya, visi pendidikan itu adalah untuk Anda bekerja ke pabrik, dapat kerjaan, dapat penghasilan. Nah, tiba-tiba di sisi lain ada yang berharap bahwa muncul umat muslim bisa memunculkan ilmuwan-ilmuwan, menghasilkan suatu keilmuan. Kira-kira dalam visi pendidikan untuk mencetak orang menjadi karyawan industri, bisakah kita mengharapkan lahirnya ilmuwan besar? Gitu dalam visi pendidikan seperti itu, ya seperti yang Habar Mas gambarkan ini, yang diferensiasi struktural ini, gitu. Ketika kepentingan untuk manusia sebagai pengenalan diri kemudian terpisah dan kemudian mencoba mengenal realitas padanya, ternyata realitas itu bisa hasil temuan itu bisa dimanfaatkan dan berguna buat industri, maka pendidikan diarahkan ke sana semua. Nah itu kan satu hal yang kita juga umat muslim banyak mengalami hal seperti itu. Jadi ini gambaran pergeserannya gitu ya, pergambaran. Nah kebayang nggak ketika Anda hidup dalam pandangan dunia yang bahwa ya rasionalitasnya rasionalitas instrumentalistik, sikap pragmatis, ilmu pun hanya untuk itu. Kira-kira selama Anda belajar, asumsi dasar Anda ketika menyelesaikan soal apakah untuk memahami ilmu atau menyelesaikan soal dapat nilai baik, IPK bagus, bisa dapat kerja baik? Pemahaman atau akan nilai bagus? Itu kan akan menentukan itu juga ya nggak? Kecintaan Anda pada ilmu itu didorong karena Anda ingin menguasai dan mengetahui dan cinta pada ilmu, atau Anda mendapat nilai bagus dan mudah melamar pekerja. Itu kan dua pandangan yang akan menghasilkan asumsi-asumsi yang akan mengarahkan tindakan Anda kemana. Nah, kemudian ke slide berikutnya, Mbak. Makanya kita lihat dari sini. Saya sendiri belajar filsafat, saya baik-baik saja ya. Dan saya yakin banyak teman-teman saya di Dirgantara juga tidak merasa menyesal kok. Ada yang mungkin menyesal, ada. Jadi waktu itu saya juga pernah diundang ke Unpar dan bertemu dengan para alumninya dan mereka menceritakan sebagian yang menyesal. Saya bilang,
saya justru dengan belajar filsafat, saya malah bisa jadi editor di Jala Sutra, saya jadi editor di Pustaka Matahari, dan saya nggak mau jadi direktur, karena pernah nyobain neraka buat saya. Lebih baik enak kerja di meredaksi, milihin buku, ngedit buku, membaca. Selesai ngedit ada membaca satu buku, menyenangkan buat saya. Sampai ada teman saya berkata, heran ya, orang lain menjadi direktur ini malah nggak mau. Enggak, cukup 2 tahun dan mengerikan buat saya. Nggak menggiurkan sama sekali. Coba slide berikutnya, Mbak. Nah, sekarang kita mari belajar ke permasalahan ini tadi ya. Mungkin ini sebelum ke slide ini, saya akan coba kembali ke masalah worldview ya. Worldview yang dikaitkan dengan permasalahan agama dalam hal ini. Sekali lagi, biar kalau saya ngajarinnya sama kayak filsafat-filsafat yang adakan oleh teman-teman saya, ya menggarami lautan lah gitu ya. Mereka juga bagus-bagus paparannya. Saran saya kalau mereka mengadakan, Anda ikut. Kalau saya lebih kepada hal-hal yang dasar-dasarnya saja. Jadi worldview tadi, kalau dikaitkan antara, misalnya antara Tuhan, dunia, dan manusia, gitu ya, dalam kaitan 3 hal ini. Ini kira-kira worldview apa aja ya yang kira-kira setidaknya hari ini kita bisa lihat. Ini agnostisisme misalnya. Kebetulan karena tesis saya tentang gnotisnya Auton, jadi masih dari satu kata gnosis, gnostik, mengenal gitu. Jadi agnostik itu tidak memandang bahwa apakah Tuhan itu ada apa enggak, karena nggak bisa diketahui juga gitu loh. Jadi suatu pandangan bahwa yang ini dari Huxley ya. Jadi dia bukan ateis, dia bukan teis juga gitu. Tapi ya sesuatu yang mungkin tidak bisa dikenal, ya mungkin juga tidak dikenal gitu. Tapi ada, bisa jadi ada, bisa enggak, tapi ya bukan sesuatu yang inilah hal yang bisa urgent untuk dalam pandangan dunianya dan juga dalam pengembangan keilmuannya misalnya. Kemudian apa? Teisme. Teisme. Ini suatu pandangan tentang ya pada kenyataannya Tuhan nggak peduli sama kita kok, kita menderita, kita gimana, ya kita juga nggak usah peduli sama dia lah. Jadi ada kebayang nggak? Ada suatu pandangan di mana ya melihat bahwa Tuhan nggak peduli pada manusia, maka kita juga kenapa kita perlu peduli pada dia, gitu. Jadi itu salah contoh. Ateisme, misalnya ateisme. Ini udah banyak dikenal lah. Tuhan tuh nggak mengakui keberadaan Tuhan. Dan deisme. Yang apa lah, mungkin berguna juga. Kalau saya masih ingat waktu tahun pertama saya kuliah di FSRD, kami disuruh menggambar daun, ranting, dan menyebar seluruh kampus. Saya naik ke tamannya waktu itu ada di depan teknik kimia yang agak naik. Saya sendiri di sana menggambar. Di situ saya pertama kali bertanya ya, sebenarnya apa yang membuat saya percaya bahwa bunga ini ciptaan Tuhan, ini pohon ciptaan Tuhan. Jangan bunga atau buahnya itu hanya karena kesenggol kupu-kupu, senggol serangga, terjadi pembuahan, petik sarinya, dan sebagainya lah. Jangan semuanya hanya hukum alam. Jadi kalau semua berjalan berdasarkan hukum alam, jangan-jangan Tuhan ini nganggur ya. Gitu. Saya nggak tahu istilah deisme dulu, tapi setelah belakangan saya belajar filsafat, saya baru ngerti tentang analogi Tuhan sebagai pembuat jam ya, tukang buat bikin jam. Gampangnya, setelah jam dibikin, maka jam jalan sendiri dan Tuhan mundur gitu. Itu pandangan deisme. Saya ingat waktu itu rasanya saya sempat agak
berapa minggu ya berpandangan seperti itu dan bergelut dengan pikiran kayaknya kalaupun Tuhan ada, alamnya hanya berjalan berdasarkan hukum alam. Tuhan udah biarin berjalan begitu saja. Dan itu tuh saya anak SMA yang belum baca buku filsafat. Saya mulai baca buku filsafat itu ketika Pak Yasar, Bapak Bambang Sugiarto pulang dari kuliah mereka di luar negeri. Nah, kemudian tapi lama kelamaan akhirnya saya sampai juga pada satu titik di mana akhirnya saya nggak percaya Tuhan, gitu. Dan kemudian setelah bergelut agak lama, akhirnya saya mengakui Tuhan ada, tapi agama ciptaan manusia buat saya hanya untuk melanggengkan kepentingan. Nah itu fase-fase yang saya lewati juga. Jadi saya melewati juga fase-fase semacam itu. Jadi ya ini hanya sekedar cerita. Jadi bahwa semoga berguna, bahwa yang penting mah belajar teruslah. Kalau niat lurus yang dicari hanya ingin jalan kembali ke Tuhan, pasti diselamatin. Posesif saya itu. Kemudian eksistensialisme. Yang ya hidupnya absurd ya, nggak ada tujuan, isinya penderitaan. Ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan kok ngawasin terus dan kita seperti diawasin terus dan menyebalkan sekali gitu. Kalau kayak gitu mending nggak usah aja, nggak ada aku gua menidakkan gitu ya. Saat menceritakan itu dengan sangat dramatis gitu, bagaimana dia mulai nggak percaya pada Tuhan ketika dia melakukan suatu kesalahan kalau nggak salah. Tapi ya ini eksistensialisme ya. Jadi eksistensi melalui esensi, paling mudahnya, paling terkenalnya. Nanti ada humanisme, humanisme tentang keutamaan manusia ya. Kalau ini di era waktu masa Renaissance di kalangan Nasrani itu bahwa manusia itu citra Tuhan. Di Islam juga ada ya penggambaran manusia sebagai citra Tuhan. Tapi nanti ketika berkembang ke dalam humanisme sekuler, maka kita mengenal misalnya ya macam Marxisme yang bahwa manusia itu manusia adalah ya yang menciptakan sejarah sendiri, yang menginikan, jadi nggak ada lagi kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan ketuhanan lah. Karena terus kemudian ada naturalisme gitu ya. Ini kalau di sini tuh bahkan Tuhan nggak ada. Kalau deisme tuh Tuhan bikin jam dan hilang sama sekali. Kalau ini nggak, ya ini alam berjalan sendiri aja gitu. Jadi Tuhan, soal keberadaan Tuhan itu tidak diinikan lah. Kalau di sini masih diakui sebagai membuat ini, kalau ini nggak, alam berjalankan. Nanti bisa pelajari lebih detail lah naturalisme semacam apa. Dan masih banyak lagi ya sebetulnya pandangan-pandangan tentang panteisme, politeisme, relativisme. Tapi kalau saya jelaskan nanti habis waktunya ya. Tapi intinya itu. Ini masih banyak ya hal-hal lainnya. Tapi saya jelaskan sebagian aja. Ini gambaran-gambaran tentang pandangan dunia yang akhirnya membentuk orang, akhirnya keilmuan macam apa yang dihasilkan. Kemudian kita ke slide berikutnya, Mbak. Nah ini. Kembali ke ketika Eropa mengalami pencerahan, kemudian ada satu hal yang kemudian di belakangan dikenal sebagai White Man Burden, yaitu bagaimana orang kulit putih merasa mendapat pencerahan, beradab, mencapai mengembangkan ilmu, dan mereka melihat yang di luarnya sebagai beban untuk diberadabkan gitu. Dan ini bahasa yang elegan untuk membenarkan kolonialisasi, ya nggak? Gitu. Jadi ya kalian datang ke sini, ternyata kalian hidup dengan cara yang sangat primitif ya, gitu. Kemudian kalian ya harusnya biar modern beginilah, coba kami ajari, gitu. Jadi disitulah kita mulai berkenalan dengan cara bagaimana ilmu dikembangkan seperti yang saya katakan tadi, ketika ilmu dikembangkan terlepas dari kepentingan agama, kepentingan apapun, apa adanya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya
salah satu bagaimana kita sebagai dunia di luar non barat dan terutama umat muslim dalam hal ini, ya kita mengenal ilmu seperti yang hari ini kita pelajari, ya memang salah satunya melalui proses kolonisasi gitu. Nah, kalau Anda bayangkan, Anda pernah mendengar sosok ilmuwan sekuler di masa kejayaan Islam? Tidak, karena waktu zaman Islam dulu, sekularisme tidak lahir di dunia Islam, lahirnya di Eropa waktu itu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tapi sekarang saya akan coba membahas tentang kaitan antara pandangan dunia tadi dengan asumsi dasar. Coba bayangin ya tentang ontologi. Jadi realitas itu apa sih sebetulnya? Yang kita bisa kenal dari realitas itu. Kalau asumsi dasar Anda adalah bahwa pandangan Anda bahwa yang realitas itu hanya yang material ini dan dia hanya bisa dikenali dengan dengan suatu ilmu yang objektif, ya maka ini akan melahirkan suatu pandangan tentang bahwa realitas yang benar itu yang eksternal tadi. Eksternal ya. Suatu yang eksternal. Oh. Ininya kali ya. Kita kembali ke yang masalah ontologi tadi. Yang ontologi. Ininya juga. Suatu yang eksternal. Nah, karena dia suatu yang eksternal, jadi ini yang melahirkan suatu pandangan positivisme. Ya, eksternal dan objektif. Oh. Ya. Tadi ya, ontologi. Kalau dalam positivisme, dia eksternal dan objektif gitu ya. Kalau dalam interpretivism, ini sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan subjektif. Pandangan dunia Anda apa? Ini dan asumsi dasar apa yang Anda pegang saat ini kalau melihat ilmu? Makanya waktu saya diundang di obrolan meja bundar kan, ketika saya perkenalkan situ, ya kalau kita belajar filsafat berbagai aliran kan bisa saling bertolak belakang tapi sama-sama logis. Di situ kan yang menunjukkan bahwa logika itu bisa memberi pembenaran terhadap apapun. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana Anda bisa maling menjelaskan. Nah, itu yang jadi masalah kan. Dalam logika itu bagaimana lebih menjelaskan. Kemudian dalam epistemologi misalnya. Ini sebagai bagian dari worldview ya. Maka dalam pandangan positivisme, asumsi dasar yang dipegang dalam pengembangan ilmu itu adalah fenomena yang bisa diobservasi. Sementara kalau dalam sini, makna subjektif. Terus sini ada semacam
hukum generalisasi ya. Kalau di positivis. Kalau di sini lebih kepada hal-hal yang spesifik detail. Karena terkait dengan subjektif tadi, sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Nah, kalau ini secara aksiologi, dalam konteks positivisme, ya ini harus bebas nilai. 1+1 sama dengan 2, ya nggak ada pentingannya Anda senang apa enggak, ya nggak? Kalau ini terikat nilai. Nah, saya sudah mengatakan tadi bahwa pandangan dunia atau satu keyakinan yang akan mempengaruhi cara Anda mempersepsi realitas. Dan unsur-unsurnya saya sudah jelaskan, detailnya silakan ikut kuliah-kuliah yang diadakan teman-teman saya di Zoom mereka tuh. Bagus, ikutin biar ada dapat penjelasan detailnya. Nah, saya kaitkan kayak gini. Atau bahkan kalau Anda mau tahu ilmu sosial misalnya, coba. Asumsi dasar ya yang dipegang. Perubahan itu terjadi karena agen atau struktur yang memungkinkan terjadinya perubahan. Nah, saat Anda bikin tesis, silahkan pilih salah satu, nanti akan menghasilkan kesimpulannya, gitu kan ya. Tapi kan situ aja coba. Mbak Lulu, menurut Mbak Lulu mau milih yang mana? Mau agen atau struktur? Struktur? Nah, udah. Nanti akan menghasilkan kesimpulan berbeda, ada tools yang berbeda ya. Tapi kan itu aja dari satu asumsi dasar. Gitu loh. Jadi lahir dari sebuah pandangan dunia itu akan menghasilkan asumsi dasar dalam pengembangan keilmuannya. Nah, itu gambaran umum dari tentang ininya. Nah, sekarang coba kita lihat ke slide sebelum saya mulai masuk ke contoh-contoh kasus yang lebih spesifik. Ya. Tadi Whiteman Barden, jadi saya beberapa teman saya yang kuliah di luar juga menceritakan bahwa anak-anak muda di sana kadang bahkan mengatakan, kami tidak menjajah, kami sebenarnya kan berdagang hubungan dengan kalian, dan bahkan ketika kami tinggalkan negeri kalian kok jadi kacau balau. Ya, orang Belanda ngeliat Indonesia kacau balau seperti itu, kayaknya dulu lebih rapi deh. Bahkan bendungan yang kami bangun ini masih bagus sampai sekarang. Nah, kemudian di sini ada bagaimana cara kita melepaskan diri dari pandangan yang sudah, ya seperti tadi ya, ketika pengembangan ilmu. Buat seorang muslim, Anda bisa kebayang nggak ketika belajar itu adalah ibadah, tiba-tiba belajar itu ya udahlah nggak usah bawa agama. Ini urusan kalau ibadah mah sholat ya, saat berdoa, saat sholat tahajud, tapi Anda pergi ke kampus bawa agama, belajar, aduh deh, repot amat jadi muslim tuh ya, misalnya gitu. Tapi ya sekali lagi, kita sebagai seorang muslim, kita contohnya adalah Rasulullah ya, yang menjadikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah Ta'ala gitu. Dalam keberserah dirian ya sulit gitu. Nah, ini perlu, sepertinya memang perlu ada inilah saling mengenal. Saya sendiri belajar eksegese Perjanjian Lama dan Baru dari Romo Banu waktu itu, dan mengasihkan. Saya di rumah punya banyak kitab suci berbagai agama dan pelajarinya. Buat saya untuk saling mengenal lah, daripada bacaan filsafat tinggi tapi nyinyir sama agama lain. Terus bacaan yang tinggi ini apa dampaknya sama mulutmu? Nah, sekarang kolonialisasi, jadi di decolonizing of the mind gitu ya. Jadi bagaimana kita mendirikan, dan kemudian bahwa industri itu bukan harus suatu indikator kemajuan, harus sana semuanya misalnya gitu ya. Bahwa apalagi kalau kita memang negara agraris dan ini, jangan-jangan mungkin kemajuan kita bukan di industri, di pertanian gimana? Ya, tapi karena yang dikenalkan industri, sana semua. Nah, ini cara pengenalan hal kayak gitu, itu salah satu ini saya ingin perkenalkan ya. Ini saya sengaja bawa dari rumah karena saya terkesan dengan buku ini. Ini Mbak Katrin, salah satu orang yang juga aktif di Studia Humanika ya. Beliau menulis 3 buku ini. Menurut saya menarik ya. Bagaimana
Mbak Katrin ini mengkritik tentang suatu pandangan bagaimana seks menjadikan standar estetik dalam sastra, bagaimana cara tabu seks yang dianut oleh ibu-ibu kita seperti dianggap satu ketinggalan zaman, itu berdasarkan penilaian yang mana? Kenapa nggak boleh orang berpandangan seperti itu? Dan Mbak Katrin mengkritik itu dengan sangat tajam di sini. Yang menarik, beliau adalah seorang Jerman asli, muslimah juga, gitu. Tapi saya senang baca ini ya, Mbak Katrin, ini buku yang menyenangkan buat saya baca karena itu tadi ya, bahwa kita tuh gak harus selalu mengamini apa yang karena kita bacaannya memang dari sana, maka kita lakukan. Nanti saya akan bahas di bagian ketiga tentang bagaimana Islam menjadi pelayan bagi wacana-wacana teoretik Barat modern maupun postmodern, itu nanti di ketiga kita bahas. Itu justru yang saya suka dari bacaan begini itu adalah karena emang salah apa kalau orang masih menganggap bahwa seks bebas itu tabu, gitu loh. Memangnya apa salahnya kalau umat muslim masih mengharamkan babi misalnya, terus dia hina-hina karena suatu yang begini, ya ayolah, janganlah sampai kita masih menulis dialog dan toleransi antar umat beragama tapi di belakang ternyata hanya mengejek-ngejek. Itu kan nggak layak dengan bacaan dan pendidikannya, apalagi sampai nulis di media sosial isinya ngamuk-ngamuk, udah tua malu ah. Maka kembali ke yang tadi Mbak, ya saya sarankan ini untuk cara Anda bisa melihat ya, kritik yang menarik bisa coba baca dari buku Mbak Katrin, terutama kaitannya dengan kajian feminis dan sastra. Dan di berikutnya. Nah ini tentang sejarah. Anda mungkin mengenal bahwa sejarah itu dalam bentuk yang suatu kemajuan, suatu progres ya. Tesis, antitesis, sintesis. Nah, sintesis jadi tesis, nanti bertemu dengan antitesis jadi sintesis, sintesis jadi tesis lagi, begitu kan ya? Saya waktu bikin tesis, saya dapat bukunya Robert Hodgson. Dia menceritakan aspek teologi dari pemikiran Hegel, yaitu kata dia tuh bahwa dari roh murni menjadi roh subjektif, roh objektif itu dari Tuhan Bapa, Yesus, Roh Kudus gitu, gambaran. Kemudian berdialektika gitu, dan diumpamakan Renaissance itu kitab kejadian, dan puncak sejarah itu yang rasional, yang segalanya terpaham itu adalah ketika kerajaan Tuhan di muka bumi gitu. Ya, Hegel berangkat dari itu dan kita memahami sejarah soal dalam bentuk progres gitu. Tapi apakah hanya ini pandangan sejarah bahwa sejarah berjalankan berdasarkan progres, sehingga ketika kita hari ini memandang orang-orang masa lalu itu ternyata mereka tuh percaya tahayul, bikin mitos, ya enggak? Mereka bercerita tentang kejadian ini tuh berdasarkan ini, berdasarkan itu. Dengan ya kita lihat ya, mitologi zaman dulu ya. Kebetulan saya di salah satu bagian tesis saya, karena Platon di masa akhir hidupnya banyak menulis menggunakan mitologi, dan ada semacam pandangan bahwa mitos itu hayalan, tahayul. Ya pertanyaan saya, ini ada cara orang modern yang bias melihat ke masa lalu. Kalau memang mereka itu adalah manusia-manusia yang kekanak-kanakan, percaya tahayul gitu ya, kenapa mereka bisa bikin peradaban tinggi, ya nggak? Sekarang pertanyaannya, sudah ketemu jawabannya bagaimana orang Mesir ngangkat batu segede gitu sampai bikin piramid tontonan, itu ya beratnya ya. Mungkin jawabannya dari Transformer, Bumblebee, Optimus Prime yang membantunya gitu. Tapi kalau Optimus Prime dan Bumblebee dan Decepticon itu bisa dihilangkan dulu ya, kira-kira apa ya? Nah, kita bilang, oh, mereka kan percaya pada dewa-dewa, mitos ini. Kita menganggap mereka sedemikian kekanak-kanakan. Peradaban aja belum terpecahkan. Circle crop di apa yang di gurun itu yang gambar laba-laba segede gitu sampai presisi itu ya. Siapa? Megatron yang bikin gitu. Kalau itu dihilangkan apa? Bagaimana caranya? Ikan tetap aja nggak terjemah. Dan kita memandang bahwa mereka seolah berpikir dalam satu visi kekanak-kanakan gitu. Sekali lagi, perjalanan sejarah dialektik sebagai progres itu yang satu tawaran. Betul. Coba lihat berikutnya, Bang.
bahwa pandangan sejarah sebagai siklis ini ada. Ini biasa ini. Makanya ketika saya bikin tesis tentang Platon, saya bingung juga ya gitu. Kenapa pandangan sejarah itu hanya begitu gitu? Karena ketika akhirnya saya mencoba melihat, ternyata orang Yunani itu punya pandangan sejarah yang berbeda, gitu, yang siklis. Dan itu sama dengan orang Jawa, orang Cina, bahkan Islam pun sama sebetulnya juga. Ininya pandangan siklisnya juga tentang pergantian siang dan malam, naik dan turun. Kalau Yunani itu kan emas, perak, perunggu, besi, huru hara. Nanti naik jadi besi, perunggu, perak, emas. Begitu terus. Jawa, saya nggak hafal ya, tapi ada kala tidak, kala bendu, kala apa gitu ya, orang Jawa gitu ya. Ada kala gitu kan, siklus juga. Kalau di Islam pergantian siang dan malam gitu. Walter Percy itu pernah mengatakan begini, apakah kita mengetahui jiwa manusia lebih banyak daripada yang sudah Platon tuliskan? Apakah ada kemajuan? Pada kenyataannya kan nanti di pertemuan berikutnya saya akan ceritakan ketika konsep greed and obeying, realitas hierarkis itu dihilangkan, ya pada kenyataan hanya kita tahu hanya yang ini, realitas yang fisik. Jadi Anda bisa kebayang nggak bahwa sejarah sebagai progres itu hanya satu tawaran pemikiran kok. Ada pemikiran lain yang mengatakan bahwa sejarah itu siklis. Gitu. Jadi ketika saya membaca Platon pun, ya saya sejarah yang saya pegang ini. Gitu loh. Kemudian berikutnya, dan ini yang saya pegang sejak saya skripsi sampai disertasi, jalan temu antara sejarah sebagai progres dialektis ala Hegel dengan siklis ini, kalau saya cari jalan tengahnya yaitu ke Foucault. Jadi lapis arkeologis, jadi sejarah itu nggak harus selalu berupa proses sintesis, antitesis, selalu harus terjadi suatu sintesis, tidak selalu harus terjadi suatu progres, tidak harus selalu suatu ilmu berikutnya adalah kelanjutan dari ilmu sebelumnya dan merupakan kemajuan. Bisa jadi ilmu berikutnya itu ilmu yang lebih dekaden daripada ilmu sebelumnya. Apa jaminannya bahwa setelah ini ilmu itu dikembangkan dan ilmu itu lebih berkembang? Dalam tesis saya menuliskan cerita ini dari Padieu ya, seorang penulis Prancis. Di masa lalu, para pemikir itu tidak tertarik untuk melakukan falsifikasi, self-canceling terhadap pemikir sebelumnya. Jadi kalau di era modern kan, bagaimana caranya Anda mengembangkan pemikir sebelumnya gitu loh. Dengan menghasilkan teori baru yang sebelumnya diinikan. Begitu kan, saling mencoba melakukan falsifikasi, self-canceling gitu. Tapi kalau masa lalu itu enggak. Para murid Platon hanya akan meneruskan pemikiran Platon dan mengembangkannya dengan hormat. Cucu muridnya gitu. Juga ketika kemarin saya ada ikutan kajian dengan seorang mahasiswa PhD dari Leiden yang mengkaji teks-teks Wali Songo, saya tanya, emang Wali Songo nulis buku? Oh bukan, itu bisa jadi cucu muridnya, tapi dinisbatkan kepada gurunya. Mereka bahkan menisbatkan nama karya mereka itu pada gurunya. Makanya saya waktu dibikin tesis itu dapat satu jilid tebal buku Platon yang tidak semua karya Platon yang disebut apokrif ini bukan karya Platon, karya murid-muridnya cuma dinisbatkan kepada Platon. Sekali lagi itu bukan bentuk plagiarisme kalau di masa ini. Dulu tuh bentuk penghormatan. Mereka tidak mencoba membatalkan pemikiran gurunya kok. Yang mencoba melakukan pemikir berikutnya dikritik, dijatuhkan itu kan tendensi modern ya nggak? Gitu. Nah makanya saya menggunakan seperti yang digambarkan di bagian tadi, saya sampai hari ini masih menggunakan Foucault karena buat saya itu jalan tengah yang inilah bisa mengatasi antara siklis dengan progres tadi. Jadi saya tidak harus selalu memandang bahwa psikologi hari ini itu lebih baik
dalam membaca Platon gitu. Karena saya sendiri ketika menulis tesis berulang kali kebingungan gitu ya. Ini gimana ya, kok jadi gini? Akhirnya setelah saya cuman ambil aspek sejarah, tafsir-tafsir yang cenderung postmodern saya kurangi gitu ya. Saya malah bisa membaca Platon lebih enak ya gitu menurut saya tuh. Karena ada kerangka cara pandangan dunia, asumsi dasar yang berbeda sama sekali. Gitu. Kita lihat slide berikutnya Mbak, sebelum kita tutup ke contoh-contoh yang lebih ini. Nah ini saya dapat dari seorang teman saya. Ini semacam kayak kumpulan asumsi dasar dari para filsuf ya, dalam bentuk lucu-lucuan gitu loh ya. Jadi kamu tidak bisa memakan donat yang sama 2 kali, itu kata Heraklitus. Ya kamu tidak bisa melompat ke sungai yang sama 2 kali, tapi dia ganti dengan donat. Jadi ini kumpulan-kumpulan asumsi dasar dari pemikiran para filsuf itu tadi gitu yang ininya, tapi disampaikan dengan bentuk lucu gitu. Ya, ini cuma sekedar hiburan. Berikutnya. Nah, maka ada anjuran bagi saya adalah ya kita tuh ini bahasa Jerman, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht auch atheistisch, aber auf dem Grund des Becher wartet Gott. Jadi tegukan pertama dari gelas ilmu alam akan mengubahmu menjadi seorang ateis. Tapi di dasar gelas Tuhan menantimu. Ada yang menisbatkan pada Heisenberg, tapi mengatakan ini bukan katanya. Tapi saya walaupun siapapun yang mengatakan ini, kata jurnalis atau apa, saya suka kutipan ini. Saran saya adalah untuk memahami tentang pandangan dunia dan asumsi dasar tadi, yang nggak ada jalan lain selain Anda mempelajari ilmu tadi sampai mendasar. Saya pengen ngobrol sama Mbak Lulu, bentar nih Mbak Lulu. Kalau nih ya, pandangan dunia, kan baru lagi S2 psikologi tanya ya. Dalam pandangan dunia psikologi, ada realitas lain nggak sih Mbak? Bahwa ketika kita bahas psikologi, asumsi dasarnya psikologi adalah jiwa yang dibahas adalah jiwa yang abadi, yang ada sebelum tubuh dan akan tetap ada setelah tubuh mati. Gitu. Kira-kira apakah didasarkan pandangan itu Mbak? Gimana Mbak Lulu? Gimana? Ya, jadi, mohon maaf. Pandangan jadi bahwa ketika Mbak Lulu belajar psikologi ya, maka yang apakah pandangan dunianya itu merangkum pandangan ada realitas lain, sehingga jiwa yang dibahas itu adalah jiwa yang seperti Platon katakan ada sebelum tubuh dan akan tetap ada sebelah tubuh mati, gitu. Suatu yang abadi, atau kalau dalam Islam itu yang dipersaksikan alastu birobikum sebelum turun ke sini gitu, atau sesuatu yang terkait dengan neuron-neuron, pengalaman, sesuatu yang terbentuk saat setelah lahir, yang mana Mbak? Iya, kalau dari yang sejauh yang saya baru pelajari gitu ya, Kang Al, dari bagaimana mempelajari psikologi itu sendiri, sebenarnya memang banyak dari teori-teori yang lahir itu nggak lepas dari bagaimana struktur manusia secara biologis gitu. Jadi memang bagaimana struktur syaraf, bagaimana struktur otak bekerja, bagaimana secara biologis. Bahkan kan beberapa teori-teori yang memang keluar pun juga para pemikirnya itu dulu-dulunya juga adalah lulusan-lulusan dari sarjana kedokteran gitu. Misalnya contoh kalau yang Sigmund Freud gitu kan, itu juga melahirkan teori psikoanalisis tidak akan jauh juga dari bagaimana pengalaman dia di masa kecil, ditambah juga bagaimana pengalaman pembelajarannya beliau ketika menjadi sarjana kedokteran, sampai S3-nya pun juga kan di kedokteran gitu. Jadi teori-teori yang lahir pun akhirnya melihat bagaimana struktur manusia secara kesadarannya gitu, sarafnya, biologisnya, otaknya gitu. Jadi memang agak susah sih kalau dilihat dari secara struktur untuk melihat realita yang lain gitu, kalau dari sisi psikologis, kalau yang Lulu pelajari sejauh ini. Wah, menarik, makasih ya Mbak Lulu ya. Dari situ saya akan mencoba mengembangkan ke sini Mbak. Jadi gini, kebayang ya, kalau begitu yang dikenal, maka istilah-istilah juga neurosis ya, terkait dengan itu ya, kalau dalam psikoanalisis misalnya ya, terkait dengan saraf lagi ya nggak? Bahkan kalau baca Merleau-Ponty, itu phenomenology perception, dia mengamati kasus Snyder, seorang veteran perang yang kepalanya kena pecahan granat, otaknya terganggu sehingga dia tidak bisa melakukan gerakan abstrak. Kalau misalnya kayak
Dia kalau lagi ngerjain bikin dompet kerja di pabrik dompet, kemudian tiba-tiba gatel ya, ditanya, kamu pesan gatel ngegaruk di mana? Dia nggak bisa ingat. Dia ngakuin dengan refleks, dah ya. Terus kalau dia bahkan misalnya coba angkat tangan kanan kamu itu, tutup sambil nutup mata, nggak bisa, dia harus bisa melihat tangannya dan menggerakkannya. Jadi ada beberapa kerusakan gitu. Tapi setelah melakukan analisis fenomenologi secara Schneider, kesimpulan Merleau-Ponty, tubuh itu menyatu dengan jiwa. Jadi ya lebih kepada ketika otak atau saraf itu rusak, ya jiwa rusak. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan keempat itu ya, nanti lebih detailnya. Tapi sekarang saya akan mengatakan kembali kepada Mbak Lulu tadi, kalau jiwa itu seperti tadi ya Mbak ya, dan di Islam, nafs, bayangin ya ini dilema yang dihadapi umat Islam nih. Ketika saya melakukan pembedaan dengan nafs ruh, saya sering diserang nih. Padahal Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu mengatakan sedikit yang bisa membedakan nafs dengan ruh. Dibaca kitab Keajaiban Hati sebelum saya buat sama saya. Dan 1000 tahun kemudian John Edelman dan Irfan Haddad menulis bahwa keadaannya masih sama 1000 tahun. Jadi kebayang gak setelah saya dapat buku Irfan Haddad sama, ternyata mereka nggak bisa membedakan. Dan yang biasa relatif bisa membedakan itu ya para pengkaji tasawuf yang orang-orang akademisi barat ya ada yang bisa membedakan. Mereka membaca dengan detail. Belum lagi ngebedain nafs dengan hawa nafsu. Kamu gitu aja nafsu. Jadi ini udah bayang Mbak 3 ya ribetnya. Ngebedain nafs dengan ruh, dengan resiko dimarahin, ngebedain hawa nafsu dengan ini. Dan ini wujud yang ada sebelum kita lahir ke sini di persaksian di hadapan Allah Ta'ala ya. Waktu dipersaksikan kan nafs ya, bukan jasad ya. Kalau bersama jasad berarti udah lahir dong. Sebelum peristiwa dimasukkan ke dalam rahim, sebelum itu. Nah, kalau ini adalah wujud entitas abadi, gitu ya, tentu beda dong dengan psikis yang modern ya Mbak ya. Ya Mbak lo tadi gambarkan ya, psikis dalam dunia modern lah. Tapi kemudian muncul misalnya semacam upaya islamisasi pengetahuan. Maka dilakukanlah nafs amaro bisu itu sama dengan id. Nafs lawamah sama dengan ego. Nafsul mutmainah itu sama dengan super ego. Coba yang Mbak Lulu, asumsi dasar jiwanya udah berbeda ya nggak? Bukankah ini ada jejak-jejaknya Darwin dalam id ini? Pengaruh bahwa itu insting sisa-sisa evolusi manusia yang sifat kebinatangan manusia ya nggak? Ya. Super ego ini tempat penyimpanan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua atau para pengganti orang tua. Sekarang bayangkan konsekuensinya Mbak Lulu ketika Allah Ta'ala manggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Maka yang datang adalah tempat penyimpanan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua atau para pengganti. Gimana nih? Ininya nggak kegali, ininya asumsi dasarnya nggak dikenali. Maka yang terjadi adalah kita bikin istilah ada keren. Utaatu gatu kisasi semelisasi. Apa ya? Bikin istilah utaati gatu utaati gatu kisasi tivisme. Ya saya rada keren. Ya, untuk menunjukkan absurditas dari ya maksudnya banyak hal-hal seperti ini yang kemudian terjadi ya. Karena akibat tidak ada galian mendalam kedua hal ini. Mau menggali lebih dalam, jangan kata Ustadz nggak boleh nanti kafir. Bisa juga.
Jadi gini, kita mendambakan suatu kebangkitan umat Islam menjadi menghasilkan ilmuwan baru juga dengan bagian yang digambarkan Habermas tadi bahwa pendidikan pun visinya untuk mencetak orang ke industri, tapi yang diharapkan muncul ilmuwan besar. Gimana coba? Tadi kan sudah saya gambarkan. Ketika orang belajar filsafat, misal nggak bisa bekerja, ya mungkin salah jurusan, mungkin bisa juga salah visi, salah asumsi tentang belajar itu buat apa pandangan. Ya tapi juga mungkin arus besar juga bahwa orang belajar tinggi itu ya biar bisa ke industri. Sementara di seberang sana kita mendengar sekian banyak ustadz berharap bahwa umat Islam ini bisa menghasilkan ilmuwan besar. Bagaimana mungkin ilmuwan besar lahir dari kondisi pendidikan yang menghasilkan karyawan untuk industri? Oke, mengembangkan ilmu, tapi mengembangkan ilmunya juga begini misalnya. Minggu depan saya akan lebih bahas lebih detail, tapi sekarang saya kasih pertanyaan sama Mbak Lulu. Mbak Lulu tahu kecepatan cahaya berapa? 300.000 km per detik. Jadi katanya kalau satu dari sini tembakin dalam sedetik nyampe ke bulan ya. Hari Sabtu, insya Allah nanti kita mulai malam minggu Isra Mi'raj. Fisika hari ini hanya mengenal batas terjauh kecepatan cahaya, Mbak Lulu ya. Rasulullah dari sini ke Sidratul Muntaha menembus sekian alam dan kembali membawa perintah sholat. Tools yang Mbak Lulu punya cuman kecepatan cahaya, Mbak Lulu. Kalau diandaikan Rasulullah pergi menembus alam ini yang miliar, dari Big Bang sampai sekarang untuk menembus universe yang belum ketahuan batasnya ini jutaan atau miliaran tahun? Miliaran. Wow. Berarti belum nyampe. Nembus alam ini aja miliaran tahun. Dan hukum fisika yang baru sampai sekarang adalah kecepatan cahaya. Maka itu yang saya gambarkan kemarin tadi. Saya gambarkan. Kebayang ada hari Sabtu nanti mungkin Sabtu atau Minggu Salman akan ada peringatan Isra Mi'raj, ada khotib yang dipanggil yang bagus bicara, ada anak fisika mendengarkan. Ya tapi dia di sana mendengarkan sebagai seorang muslim, menceritakan bahwa bagaimana Rasulullah di tahun ke-10, di tahun terberat luar biasa ya. Di masa di mana ketika Khadijah meninggal, Abu Thalib yang melindungi meninggal, umat muslim diembargo, di titik pelemahnya Rasulullah Allah memanggil. Itu gambaran ya. Kefakiran adalah suatu alat, suatu wahana yang paling efektif yang mengantarkan kita ke hadapan Allah. Jadi ketika Rasulullah dalam titik terberat cobaan itunya Allah memanggilnya audiensi. Tapi sekarang bayangkan gimana cara membahas perjalanan lintas alam tadi sementara yang tersedia toolsnya adalah pertama realitas lain nggak ada, kecepatan cahaya yang ada. Gimana? Akhirnya ya yang akan lebih jauh saya bahas di minggu depan tentang Great Chain of Being dan Great Divide. Tapi kan setidaknya Anda bisa dapat gambaran ya. Itu kan nggak mudah juga ya. Untuk pertama mengembangkan pandangan keilmuan kita juga untuk mempelajari secara mendalam agar jangan terjadi utak-atik gatuk seperti ini gitu loh. Saya pernah ada seorang bertanya gitu, Kang, saya ingin menulis tesis tentang Rasulullah sebagai sosok eksistensialis. Ya, saya asumsi dasar eksistensialisme itu apa? Coba pelajari. Kalau Anda sudah mengerti, kemudian Anda coba pantulkan pada Rasulullah. Ada yang match nggak? Atau jangan-jangan Anda hanya memaksakan? Kadang-kadang kita kan baru goresan di permukaan, ini sama. Misalnya kayak tadi ya, coba bayangin. Ketika ada suatu kalangan mengatakan bahwa kayak masyarakat Dayak tadi, bahwa semua itu hidup. Kognitif science juga memandang bahwa pada kenyataannya benda mati itu hidup karena apa? Dia merespon informasi.
ketika ada tekanan, ketika ada perubahan suhu, dia merespon informasi, dia menjadi lapu, dia menjadi berlumut. Sama kognitif science juga melakukan semacam pandangan yang mengaburkan perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Terus dengan melihat itu Anda mengatakan ada kesamaan antara cognitive science dengan cara pandang orang-orang yang tadi gitu. Ya beda, mungkin mereka mandang dalam konteks kehidupan tuh sebagai ada ruh yang bagaimana bisa jadi begitu. Dengan ini sebagai suatu respon terhadap informasi. Tapi hanya karena ada kata hidup, tiba-tiba jadikan dilakukan sintesis. Ya kan nggak sampai ke asumsi dasarnya, ya nggak? Pandangan hidup yang memandangi, pandangan dunia yang melatorinya juga beda, yang melahirkan asumsi dasarnya juga beda. Tiba-tiba hanya ada satu kata yang mirip, lalu dilakukanlah sintesis jadikan tugas akhir. Jangan seperti itu. Maksudnya kita perlu belajar lebih mendasar ya, gitu. Jadi maka seperti kutipan yang konon dinisbatkan pada Heisenberg, tapi ditolak kata orang, enggak bukan Heisenberg, tapi saya suka kutipan bagus tuh, saya suka. Coba diperlihatkan lagi baru. Der erste Trunk auf des Becher der Naturwissenschaft nach atheistisch, aber auf dem Grund des Becher wartet Gott. Gitu. Jadi menarik ya, gitu. Jadi memang nggak ada jalan lain sih, teman-teman, selain Anda belajar ilmu apapun yang Anda pegang sekarang untuk sampai mendasar. Jadi jangan belajar serba tanggung gitu loh. Biasanya serba tanggung itu yang kalau nggak ngelahirin petantang-petenteng ya jadi penyataan sompral atau apapun gitu ya. Jadi setidaknya bisa ketangkap ya, ada sebuah pandangan dunia, yang pandangan dunia itu melahirkan asumsi dasar, yang asumsi dasar itu menjadi bagaimana suatu pengetahuan ditegakkan, dan itu yang kemudian kita kenal sebagai aliran ini, aliran itu. Nah, ketika Anda ingin mempelajari itu, kemudian melakukannya sintesis dengan Islam, gitu loh, dengan agama, paham gitu. Jangan terjadi uta-atik gatu, gitu. Nah, kalau ingin tahu detail-detail seperti yang saya katakan epistemologi apa, geologi apa itu, teman-teman saya di sana banyak yang membuat kajian-kajian itu, ikuti. Mereka menjelaskan dengan cukup baik. Jadi Anda bisa belajar banyak dari mereka. Kalau saya hanya lebih pada himbauan seperti ini, karena sesuai dengan visi studi Humanika. Mungkin slide terakhirnya Mbak Lulu. Ya ini akhir dari presentasi saya. Kita ini sebagai dasar ya tentang pandangan dunia dan asumsi dasar. Semoga ini bisa menjadi dasar untuk kajian berikutnya tentang Great Chain of Being dan Great Divide di minggu depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas penyampaiannya ya dari Kang Al terkait apa itu asumsi dasar dan juga apa itu worldview, dan juga tadi kita sudah mendengar berbagai macam case ya teman-teman, kasus-kasus yang memang kita dapatkan bila mana kita tidak memahami sesuatu atau kita mencoba memahami sesuatu tapi kita memiliki asumsi dasar yang salah gitu, seperti yang tadi dicontohkan gitu ya, ketika kita memahami nafsul amaro bisu gitu kan, kita samakan atau kita maknai sebagai it atau misalnya insting hewani seperti yang diterjemahkan oleh Darwin, pada akhirnya itu menjadi hal yang itu hal yang dihasilkan karena memahami nafsu atau ruh dengan tidak secara lebih dalam gitu, masih memahaminya hanya sekedar dari permukaannya saja gitu. Makanya mungkin kita ya yang nantinya akan menjadi penerus di Indonesia ataupun akhirnya menjadi intelektual muslim, kita perlu memahami sesuatu mulai dari asumsi dasarnya gitu, mulai dari pemahaman awalnya. Jangan sampai kita cuma memahami daunnya saja atau permukaannya saja tanpa memahami bagian-bagian akarnya gitu.
Justru ketika kita, mungkin ini ada satu cerita atau maksudnya ada satu hikmah yang saya ambil ketika berdiskusi dengan seseorang ya. Ketika kita akhirnya menggali satu ilmu, kita gali terus sampai ke dalam, dan akhirnya kita melihat ke atas, pada akhirnya kita bisa melihat hal-hal yang tidak kita jumpai ketika kita lihat dari atasnya atau dari dasarnya gitu, sorry, dari permukaannya gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lihat ketika kita berada di bawah galian kita melihat ke atas, kita melihat dinding atau misalnya melihat hal-hal unik dari hasil galian kita gitu. Jadi penting sekali untuk teman-teman memahami sesuatu mulai dari dasarnya, dan ketika dasarnya sudah benar, dasarnya sudah kuat, ketika teman-teman ingin mencoba memahami berbagai macam hal dari berbagai macam sudut pandang, teman-teman bakal mendapatkan pemahaman yang benar juga gitu, karena asumsi dasarnya benar. Tapi kalau misalnya teman-teman asumsi dasarnya sudah salah, mau sejauh apapun teman-teman berjalan, pasti hasil akhirnya akan salah gitu. Nah, oke, di sini kita udah memiliki beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Kak Ilya Sidik. Instrumen atau tools apa yang ada pada diri manusia untuk memahami atau merespon hal-hal yang ada di luar realitas kita? Semisal zat metafisik, akhirat, malaikat, Tuhan, dan lain-lain. Apakah panca indera, penalaran intelijensia, atau ada museum yang sebetulnya ada, tapi kita juga menyadarinya, dan bagaimana membuktikannya? Mungkin Kang Al bisa menjawab pertanyaannya. Ya, sebetulnya ini yang akan saya bahas dalam pertemuan keempat juga nanti dan ketiga ya. Tapi untuk gambaran, biar adil, saya kasih sedikit gambaran saja. Nah gini, ada satu gambaran yang menarik ya dari wayang kulit. Di wayang kulit itu bayangannya dimainkan pada Anda, tapi ngapain wayangnya dihias bagus-bagus? Wayangnya dihias bagus. Anda kalau beli wayang kulit warnanya indah, emas, dipajang tuh di ruang tamu, indah. Tapi ketika dalam mainkannya cuma bayangannya aja. Itu gambaran dari yang digambarkan di surat Al-35 gitu, tentang ada api, ada miskat, ada bola, zujajah, dan itu sebagainya. Diri kita sejati, kalau dalam ini mendahului pembahasan keempat, tapi karena udah dipertanyakan di sini, saya jawab sedikit. Nanti di pertemuan keempat saya lebih detail. Jadi diri kita sebagai itu jiwa, dan itu lebih sempurna. Kalau saya jasa dia saya seperti begini, kok nggak ganteng, nggak sebagainya, ya kan ini ada faktor biologis pertemuan orang tua, bapak saya begini, ibu saya begini, maka lahirnya begini. Tapi jiwa saya kan beda. Nah, untuk menggambarkan bahwa jiwa itu berbeda dan lebih sempurna, wayang kulit menggunakan itu. Maka Anda kebayang kalau untuk bisa menggambarkan itu, kalau jiwa itu lebih, diri kita yang lebih sejati, lebih sempurna itu adalah jiwa, sayangnya jiwa hari ini seperti yang baru katakan tadi, nggak lebih dari hasil saraf dan otak. Itu nanti kita bahas di pertemuan kita lebih jauh. Tapi kalau bayangkan, kalau si jiwanya adalah pengendara kuda, ya, dan ini kudanya, ya, penggambarannya sering kita kata para sufi ini antara jiwa dengan raga itu seperti itu. Kalau kuda nih urusannya musim kawin-kawin, pas saat dinaikin, dipacu, dipecut, lari kenceng, saat bawa beban, lapar makan rumput, capek malam hari tidur, besok lari lagi, itu kan urusan kuda ya nggak? Yang belajar ilmu perdagangan, yang belajar ilmu filsafat, yang belajar membaca siapa? Penunggang kuda ya. Kuda kan nggak ngelakukan hal itu ya. Kalau ini jasad, dan kalau Anda mengenal konsep great chain of being, bahwa ada realitas tuh, bahwa jiwa tuh bukan cuma hasil dari saraf, ilusi dari itu ya, bahwa ada jiwa yang lebih itu yang dipersaksikan di alas subirobikum. Sekarang bayangkan,
Kalau kudanya aja secerdas Einstein, kira-kira ini berapa ribu kali lipat nih, Mas Dava? Puluhan kali, Ribuan. ribuan bahkan ya. Isra Mi'raj yang di sini nggak bisa dipahami oleh fisika ya Mas ya. Kalau yang dipahami oleh ini, Platon tuh bahkan mengatakan ketika dia menunggang dua kuda itu, dia menunjuk logistikon itu sebagai akal yang lebih rendah. Logistikon, istilah Platon. Untuk akal yang lebih tinggi, nous. Platon ini membedakan. Sekarang gini, dalam pergantian siang dan malam, berciptanya langit dan bumi, terdapat ayat-ayat yang bagi ulil albab. Rasulullah ketika menerima ayat itu nangis. Terus kita tiba-tiba mengatakan, saya waktu seminar pernah di ITB, ini di hadapan saya ulil albab. Ya kalau gitu ulil albab cuma bapak gelintir yang bisa kuliah S3 ya nggak? Sementara apakah gelar dalam agama itu terkait dengan gelar akademik? Apa itu? Belum. Silahkan cari ya, saya nggak akan mengajarkan nanti. Silahkan, saya hanya mengundang ini. Tapi sekarang kebayangkan, kalau Anda bisa memahami bahwa menerima, kalau cuma realitasnya seperti yang di gambar Balulu tadi, ya kan jiwa itu cuma hasil dari saraf, itu cuma manusia cuma begini, ya selesai sudah. Maka kita nggak punya kesempatan untuk memahami hal tinggi karena ini nggak ada. Nah sekarang gini, Anda ingin belajar filsafat, semiotika, postmodern, eksistensialisme, saya bisa beri bukunya sama Anda. Gitu. Nih, pelajari ini, baca ini pengantarnya, ini filsafat ilmu, ya kan ya, ini belajar filsafat ilmu pendasarnya, ini lebih tinggi lagi, ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi, gitu kan ya. Saya bisa gini kan. Kalau saya mau mengatakan gimana biar Mas Dava bisa menangkap hal yang lebih tinggi, bisa melihat realitas yang lebih tinggi, maka caranya apa? Coba tahan, lebih sabar, mata dijaga, ibadah, coba sholat malam, karena 10 tahun sebelum turunnya kewajiban sholat 5 waktu, Al-Muzammil turun dulu. Emangnya selama 10 tahun Rasulullah nggak sholat? Tahajud. Yang pertama turun Al-Muzammil. Jadi kalau bisa sih umat muslim biasanya tahajud. Rasulullah sebelum 5 waktu turun kan tahajud tuh yang beliau lakukan. Nah, saya kasih jalan kayak gitu. Nah, itu bukannya itu yang diajarkan para ulama, para sufi ya? Jalankan itu, maka Anda akan mengalami, akan terbuka ini. Jadi ketika tanya bagaimana seperti yang Mas Ilyas tadi nanya kan, saya nggak akan ngasih buku Mas. Saya mungkin akan menganjurkan Anda untuk itu ada nggak boleh mata, nggak boleh jelalatan, ini nggak boleh marah kayak gitu dia. Banyak ini mendekatkan diri, mungkin begitu tips yang bisa saya berikan. Karena pada akhirnya di masa ini terjadi over intelektualisasi ya. Segala-gala adalah kalau pengen tahu ini baca. Jadi, maka saya kan ketika saya bersama teman-teman mendirikan pusat kajian tasawuf ya, TIKS, dan kemudian berinteraksi dengan beberapa Islamolog termasuk salahnya Eric Winkle, kemudian berapa itunya ya, dari Ibn Arabi Society. Yang menarik buat saya, mereka adalah para pengkaji Ibn Arabi yang kemudian bertarekat. Tapi di sini orang belajar tasawuf dan kemudian meluncurkan slogan tasawuf yes tarekat no. Saya heran. Jadinya kenapa ada nih? Para intelektual yang belajar di luarnya malah bertarekat, di sini belajar tarekat via buku gitu. Belajar tasawuf via buku. Nah ini salah satu kritik dari saya sendiri orang tarekat. Nah itu Mas Ilyas, jadi kalau saya cuma hanya bisa mengatakan hal-hal yang seperti tadi itu lebih bersifat sesuatu yang harus Anda lakoni dengan pengendalian diri. Itu nanti kita akan bahas lebih jauh pasti arkeologi filsafat mungkin. Saya akan jelaskan di situ perubahan-perubahan tentang filsafat. Itu dulu. Ya, terima jawabannya Kang Al buat pertanyaan pertama tadi ya dari Kang Ilyas. Memang kalau saya tadi simpulkan dari pernyataan Kang Al, pada akhirnya bukan tentang toolsnya gitu ya,
tapi tentang bagaimana kita merefleksikan diri terhadap pengalaman-pengalaman yang mungkin udah datang ke kita dan yang dianjurkan kepada kita gitu ya. Mungkin kita dapat jawabannya dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir pula karena mengingat waktu. Bismillah, ini pertanyaan dari Kang Fuad ya, Fuad Hamaminata. Bismillah, perkenalkan saya Fuad. Saya ingin bertanya, di dalam konteks pandangan hidup ini, apakah perlu untuk menempuh jalan mempelajari ilmu dasar dari bidang khusus yang sejatinya telah terbaratkan, sedangkan waktu kita di dunia ini terbatas? Kemudian, bagaimana cara kita menghadapi tantangan pandangan tersebut karena kebanyakan lebih mengarah kepada rusaknya iman? Terima kasih. Enggak, Kang Al, gitu, silakan untuk menjawab. Iya, memang waktu kita terbatas, tapi kan Rasulullah juga dalam kitab ilmu di bagian bab ilmu juga mengajarkan tentang bagaimana berdoa agar dihindarkan dari ilmu yang tidak berguna, gitu. Ya setiap kali belajar, ya Allah selamatkan hamba dari ilmu yang tidak berguna. Kalau saya pribadi, saya sudah katakan, saya pernah mengalami menjadi seorang deisme, ateis, ya. Tapi karena saya mencari, ya ini sebenarnya kenapa? Ini alamnya apa? Kalau begini, dia terus ya, sampai saya cuma percaya Tuhan ada agama enggak, gitu. Ya sampai satu titik saya mengalami satu titik balik yang ya ini apa buat saya nggak terlupakan lah peristiwa saya kembali gitu ya. Tapi bagi saya akhirnya saya teringat ya pada ini ya hadis-hadis yang Allah mengatakan, jika engkau merangkak aku berjalan, jika engkau berjalan aku berlari, jika aku berlari aku cepat kilat. Allah akan mendatangi lebih segera kepada orang yang bersegera kembali kepadanya. Kemudian di hadis lain yang ada orang yang mau berhijrah, kalau hijrah yang buat perempuan yang dinikahi maka buat itu, kalau berhijrah untuk harta ya buat itu, tapi hijrah untuk Allah. Nah, saya sering mengulang-ulang di berbagai kesempatan tuh ya, kalau ada peristiwa yang bagi saya pribadi tidak mungkin terjadi bagi saya, adalah seseorang yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala kemudian Allah sesatkan gitu. Saya nggak percaya, tidak mungkin. Jadi dengan waktu yang singkat seperti tadi, efektifkan saja. Ya Allah, saya ingin kembali kepadamu, tolong tuntun hamba, lindungi hamba dari ilmu yang tidak berguna. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, baca. Kalau nggak berguna, ya Allah tolong buat ini nggak paham atau nggak ini, beri suatu arahan gitu loh. Tapi kalau nggak dijawab, ya berarti kalau gitu nggak percaya sama doa sendiri ya tuh, nggak percaya juga sama Tuhan sendiri ya nggak. Kan doa itu senjata seorang mukmin ya. Jadi manfaatkan itu. Ya kalau buat saya sih semua, kalau Rasulullah mengatakan inama amalu niat, niatnya apa? Waktu kita memang terbatas, banyak ilmu yang sudah begitu, tapi kalau niat kita lurus, apakah Allah akan membiarkan tersesat? Kan kalau dikatakan taklid nggak boleh, Ustadz melarang belajar ilmu itu, terus Anda taklid, lo kan nggak boleh. Lebih baik taklid pada Ustadz atau Anda menyerahkan wajah sepenuhnya pada Allah Ta'ala, ya Allah aku ingin belajar. Bismillah, tolong aku ini kembali. Tapi nggak akan dijawab. Ya berarti emang nggak percaya sama doa kok. Percaya sama kepada Dia yang Anda berdoa. Ya. Gitu. Jadi kalau buat saya sih ya semua akan kembali ke niat. Rasulullah sudah ajarkan doanya juga. Bismillah ya, Mbak. Nah kalau saran saya sih setelah ketemu belajar berdoa memohon Allah Ta'ala. Dan selanjutnya, jangan belajar setengah-setengah. Gitu. Jangan, jadilah apa ya, kebayang ya, tadi juga ngobrol sama teman-teman di sini gitu. Bisa nggak sih gitu ya, kita di sini tuh ngumpul. Ini wadah di mana orang humaniora, sains, teknik, ekonomi, semua tuh ngumpul ya di sini ya. Ini wadah yang jarang ya, kalau di tempat saya lain biasanya yang penggemar kebudayaan ngumpul, penggemar filsafat ngumpul. Ini berbagai bidang ilmu gitu loh. Nah kemudian kita coba tawarkan sesuatu itu ada. Mungkin nggak sih seorang itu taat beragama tapi pemahamannya terhadap ilmu yang berkembang hari ini pun nggak main-main. Saya sering dapat inbox, saya sering sekali dapat. Kang saya heran, Akang belajar filsafat tapi tiap hari share status tentang tasawuf. Buat mereka tuh mengherankan ada orang belajar filsafat tapi masih berbagi hal-hal yang kayak gitu. Ya semua kembali ke niat ya. Itu kalau saya percaya itu.
konsep pribadi. Nggak rumit, bukan rumusan yang filosofis, enggak. Buat saya mah, ya Allah tolong niat luruskan. Wah itu udah, itu doa tuh senjata seorang mukmin. Dan saya Bismillah, saya nggak main mengimani. Demikian Mas Bro. Ya. Ya, terima kasih Kang Al atas jawaban dari pertanyaannya ya. Lagi-lagi adalah masalah niat ya teman-teman, yang tadi saya sampaikan di awal juga penting sekali untuk diluruskan sebelum dan mungkin setelah belajar nanti ya, ilmu ini mau digunakan untuk apa, dan kedepannya teman-teman apakah akan melanjutkan hal ini dengan lurusnya niat teman-teman gitu. Nah, mungkin kita cukupkan sih tanya jawabnya, dan kami sangat memohon maaf buat thinkers sekalian yang pertanyaannya belum bisa dijawab satu persatu. Mungkin jawabannya bisa disampaikan lagi di pertemuan yang akan datang, dan minggu depan kita akan membahas terkait ada apa dengan zaman ini gitu. Kita bakal membahas terkait grid bank dan juga berbagai macam hal-hal lainnya gitu ya, yang mungkin akan menyegarkan pikiran teman-teman gitu. Dan juga membuat teman-teman akhirnya lebih bijak lagi menyikapi berbagai macam pemahaman yang di luar sana ya, yang akhirnya membuat teman-teman overthinking gitu ya. Mungkin teman-teman melihat medsos, lihat Twitter, ada macam-macam paradigma baru yang dibawa oleh influencer-influencer atau misalnya orang-orang yang berilmu, tapi pernyataan yang dibawa ternyata cukup kontroversial gitu ya. Nah, inilah wadah buat teman-teman mempersiapkan sikap dan juga jawaban dan juga tindakan yang harus teman-teman berikan kepada publik nanti. Oke, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih pada Kang Al yang sudah menyampaikan berbagai macam inspirasi dan juga pemateriannya, dan juga insight-nya kepada kita semua ya. Semoga bermanfaat untuk Kang Al dan juga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Dan kami sudah men-share link survei, dan kami persilakan untuk teman-teman isi dengan baik link survei tersebut untuk menjadi timbalan baik dari kita, dari teman-teman untuk kita. Dan harapannya dari teman-teman atau masukan dari teman-teman bisa membuat kajian-kajian kita hari ini dan juga yang akan datang lebih baik ke depannya. Nah, terakhir kita akan sama-sama mendengarkan closing statement dari Kang Al terkait tema hari ini. Silakan Kang Al. Ya, saran saya sih teman-teman, dimanapun ilmu apapun yang Anda suka pelajari sekarang gitu ya, pelajari dengan dalam sampai ke dasar gitu. Cari bidang yang Anda memang suka di sana, jangan takut. Jadi kalau memang Anda akan belajar, saya senangnya filsafat, saya juga senang filsafat, dan hidup saya baik-baik saja, nggak sesuram yang digambarkan orang-orang mungkin gitu ya. Tapi itu tadi semua bergantung kembali kepada niat. Ya, jadi kalau Anda memang, ya Allah, saya ingin belajar ibadah untuk kembali kepadamu, lindungi hamba dari ilmu yang tidak berguna, selamatkan gitu. Dan kalau memang berguna, buat mudahkan, pahamkan. Kalau tidak gitu, jauhkan dan dekatkan kepada yang berguna bagi dunia dan akhirat hamba. Ya sudah, itu udah suatu hal yang kepada siapa Anda bisa menitipkan diri yang lebih tinggi lagi. Anda berharap saya memberi tips filosofis seperti saya katakan di awal. Ini bukan kajian filsafat yang dingin terpisah dari enggak. Ini kita diadakan di Salman, sudah humanika, dan visi kami tidak ke sana. Tapi kalau Anda tertarik seperti belajar yang detail-detail tadi, silakan ada teman-teman saya tuh banyak mengadakan kajian yang bagus. Jadi buat saya, jangan takut belajar mendalam, jangan setengah-setengah, dan titipkan diri sama Allah Ta'ala agar dia tuntun dan selamatkan. Memang siapa yang bisa menyelamatkan? Nah, demikian pesan dari saya, Bang. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi Kang Al atas penyampaiannya ya. Dan demikian ya sesi overthinking class, sesi pertama. Dan kita lanjut di sesi selanjutnya, yaitu di minggu depan dengan tema ada apa dengan zaman ini. Dan stay tune terus di grup yang sudah kita buat bersama-sama. Akan ada berbagai macam hal yang kita share di sana. Silakan teman-teman bisa mengisi link survei yang sudah diberikan agar segala program yang kita adakan ke depannya menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Dan juga teman-teman boleh share insight dan juga pelajaran yang teman-teman dapat
pada kajian kali ini, kajian overthinking class di Instagram teman-teman dengan @salmanitb dan juga @studiohumanika. Dan tidak lupa kita di sini mampu menyelenggarakan program ini atas kerjasama antara Studio Humanika, bidang pengkajian dan penerbitan Masjid Salman ITB, dan didukung dengan Rumah Amal Salman. Oke, mungkin cukup itu untuk kajian pada hari ini. Terima kasih Kang Al atas waktu yang diluangkannya dan juga kesempatannya, juga berbagai macam insight-nya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir meramaikan pada malam hari ini. Saya udah Faradja Farandi, izin undur diri. Salam dari kami, tim Studio Humanika, dan juga tim bidang pengkajian dan penerbitan Masjid Salman ITB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.